Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dalalata alal khair ibtigha amradatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Hadratal mukarram wal muhtaram, para alim, para ulama, para asatiz, para orang tua kita semua, segenap tokoh masyarakat, wabil khusus Al-Ustadz Ahmad Zarkasyih hafizahullah ta'ala. Amin. Yang saya hormati, yang saya muliakan juga guru kita bersama Ustadz Haji Syakaruddin, guru Al-Quran kita semua. Kemudian sahabat kami Abang Haji Adi Sulaiman dan seluruh pengurus DKM Masjid Riyadul Abidin. Kita doakan mudah-mudahan guru kita senantiasa dilimpah karuniai sehat wal afiat oleh Allah. Atalallahu umrahum fi ta'atillahi wa rasulih. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini, insya Allah dalam rangka menjalankan amanah tolabul ilmi. Kami mendapat amanah dari Abang Haji Adi Sulaiman bahwa pembahasan di malam hari ini sekelumit terkait tentang apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk merayakan Yaumul Aid. Kita mungkin bertanya, kalau kita lihat tanggal Bapak Ibu, hari ini sudah masuk bulan Zulqa'dah. Ustadz nggak telat ini Ustadz bahas Aid, kan begitu. Sedangkan hari raya sudah lewat 1 bulan yang lalu. Nah, tetapi ini menarik Bapak Ibu. Kalau kita ditanya hari ini, kira-kira kita umat Islam ini punya berapa hari raya dalam setahun? 2, Idul Fitri dan Idul Adha. Tetapi sahabat Nabi Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu punya ungkapan yang menarik. Sahabat Anas bin Malik ini Bapak Ibu sahabat yang mulia, istimewa, sebab mendapat kesempatan 10 tahun menjadi pelayan, menjadi khodim, pembantu di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak semua sahabat mendapat kemuliaan seperti ini. Kata Sayyidina Anas bin Malik, beliau mengatakan, lil mu'min khamsatu a'yadin. Bagi orang yang beriman itu sejatinya memiliki 5 hari raya. Lil mu'min khamsatu a'yadin. Orang yang beriman itu hakikatnya memiliki 5 hari raya. Yang pertama kata beliau, yaumun yamurru fihi 'alal mu'min la yuktab 'alaihi dzambun fahuwa 'idun. Hari di mana berlalu bagi seorang yang beriman dan di hari itu dia tidak tercatat melakukan dosa sama sekali, maka itulah hari Id bagi dia. Itu Id yang pertama menurut Sayyidina Anas bin Malik. Lalu hari Id yang kedua, kata beliau, yaumun yakhruju fihil mu'min minad dunya bil iman.
hari di mana kita orang yang beriman nanti saat menghembuskan nafas yang terakhir dan di dalam hati kita membawa iman, husnul khatimah, maka itulah id yang kedua. Ahlan wa sahlan ustadzuna. Lalu kata Sayyidina Anas, hari id yang ketiga, yaumun yamurru fihi 'alas sirat wa huwa yaslam min ahwali yaumil qiyamah. Nanti kata Nabi, kita semua akan berjalan di jembatan yang namanya sirat menuju ke surga. Kata Sayyidina Anas, yang hari itu jalan, dan saat jalan di sirat dengan tenang sampai ke tujuan tanpa halangan sedikit pun, maka dia harus berbangga di hari itu, karena itulah hari idnya yang ketiga. Insya Allah jamaah Riyadul Abidin termasuk hamba Allah yang dimudahkan semuanya. Lalu belum selesai, masih ada hari id yang keempat, kata Sayyidina Anas. Apa itu Bapak Ibu? Yaumun yadkhulu fihil mu'min ilal jannah. Kita tadi masuk ke dalam masjid melangkahkan kaki kanan terlebih dahulu sambil doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kata Sayyidina Anas, akan ada hari, dan ini hari id yang keempat, saat kita meletakkan kaki kanan kita ke dalam pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka disitulah kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Lalu yang kelima, dan ini hari id yang sudah paling puncak, yaumun yanzuru fihil mu'min ila wajhillahi ta'ala. Saat kita semua nanti Bapak Ibu, sebagaimana kita berkumpul malam hari ini, kita akan berkumpul di surganya Allah. Amin. Ketika hari berkumpul itu, kita sama-sama diberikan izin untuk memandang kepada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah hari id yang keberapa tadi? Yang kelima. Maka hari ini alhamdulillah kita harus bersyukur kepada Allah. Kenapa? Sebab kita diberi nikmat yang besar, menuntaskan ibadah dan amanah kita sebagai hamba Allah di bulan suci Ramadan. Dan ini adalah bahagia yang sangat luar biasa. Sebab di dalam Al-Quran, bahagia itu ada dua jenis. Jadi Al-Quran itu ketika berbicara tentang bahagia, itu membagi menjadi dua. Ada bahagia yang sama Allah dicela. Apa misalnya bahagia yang dicela? Ketika Allah Ta'ala menceritakan tentang Qarun yang keluar di hadapan umat Nabi Musa membanggakan hartanya sambil merendahkan orang lain. Kata Al-Quran, idz qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Allah tidak suka orang-orang yang bangga, karena bangganya motifnya sombong. Maka itu bahagia dan bangga yang tercela. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu, di Al-Quran juga ada bangga dan bahagia yang justru dipuji sama Allah. Apa itu? Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan rahmat dan karunia Allah maka bergembiralah kalian semua. Maka bergembira yang dipuji, ketika kita gembira dihubungkan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak sekedar bahagia, tapi kita menyadari nikmat itu adalah berkat rahmatnya Allah. Maka bahagia yang begitu yang terpuji. Kita beli HP baru, Pak, bilang alhamdulillah, ini nikmat dari Allah, maka bahagia itu terpuji. Di dalam surat Ar-Rum Allah mengatakan, wa yauma idzin yafrahul mu'minun binasrillah. Hari di mana orang-orang yang beriman itu bergembira dan berbahagia. Tapi ingat, gak cukup sampai di situ. Apa motif bahagianya? Binasrillah, karena sadar akan adanya pertolongan
Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin bahagia, ekspresikanlah kebahagiaan itu, tapi jangan lupa sambungkan kebahagiaan itu dengan zat yang memberikan kebahagiaan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kebahagiaan yang tertinggi kecuali bagi kita yang sudah menjalankan ibadah puasa. Lis-shaimi farhatan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berpuasa itu mendapat dua anugerah kebahagiaan. Farhatun indal iftar. Bahagia yang pertama saat dia berbuka. Tetapi ada bahagia yang lebih hakiki, wa farhatun inda liqa'i rabbih, ketika nanti dia berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Maka kalau ditanya apa substansi hari raya Id yang diajarkan oleh baginda Nabi dan para sahabatnya, maka substansinya hanya dua kata. Hari Id dan adab sunnah Id yang diajarkan di dalam banyak riwayat, kesemuanya itu mengacu pada dua hal. Yang pertama adalah al-farah was surur, mengekspresikan kebahagiaan. Lalu yang kedua adalah idkhalus surur, membuat orang lain bahagia. Itu saja sebenarnya hakikat Id. Maka kalau kita cek semua adab wasunan yang dijelaskan ulama, yang dianjurkan oleh ulama kepada kita saat hari raya Id, semua bermuara pada dua hal. Apa misalnya? Baginda Nabi SAW ketika selepas pulang sholat Id masuk ke rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, dan di situ ada dua budak perempuan yang sedang bernyanyi. Jariyatani tughanniyani bighina ibu as. Ada dua budak kecil ya, budak kecil, anak-anak yang lagi bernyanyi, dan yang dinyanyikan adalah syair yang dulu didendangkan saat perang Bu'as. Maka Sayyidina Abu Bakar khawatir baginda Nabi risih dengan nyanyian-nyanyian itu, dengan syair-syair itu. Lalu Sayyidina Abu Bakar menegur, amizmarus syayatin fi baiti Rasulillah. Apakah seruling setan didendangkan di dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berhenti, jangan lagi didendangkan syair-syair seperti ini. Sayyidina Abu Bakar nggak ingin melihat Nabi risih telinganya mendengarkan syair. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Da'huma ya Aba Bakrin, da'huma ya Aba Bakrin, fa inna likulli qaumin 'idan fahadza 'iduna. Biarkan mereka berdua mengekspresikan kegembiraannya. Kenapa? Setiap kaum itu punya hari raya, dan sekarang ini adalah hari rayanya kita umat Islam. Dalam riwayat lain baginda Nabi mengatakan, li ta'lamal yahud anna fi dinina fushah. Biarkan orang-orang Yahudi mengetahui bahwa agama kita ini bukan agama yang kaku. Sedikit-sedikit nggak boleh, bahagia nggak boleh, nggak masalah. Menendangkan syair, yang penting isinya kalimat-kalimat yang terpuji, tidak masalah. Yang membuat kita semakin bersemangat hidup, nggak masalah di hari itu. Artinya apa? Hari Id adalah hari di mana kita menyenangkan keluarga. Maka kita bersyukur ulama kita di Indonesia itu Pak punya tradisi. Kalau hari Id itu bagi-bagi THR. Ya betul gitu ya. Istri diajak jalan-jalan ke mall. Kan begitu. Itu dalam rangka apa? Idkhalus surur, menampakkan kebahagiaan. Apalagi misalnya baginda Nabi SAW di sini disebutkan dalam riwayat Jabir bin Abdullah, kana lin nabiyyi jubbatun yalbasuha fil aidaini wal jum'ah. Bapak Ibu, Nabi SAW itu punya pakaian khusus yang tidak beliau kenakan kecuali saat hari raya. Jadi di lemarinya baginda Nabi ada pakaian, yang pakaian ini khusus dipakai pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, dan juga khusus dipakai untuk hari Jumat. Jadi untuk hari raya Idul Fitri ada, untuk hari raya Idul Adha ada, untuk hari Jumat juga ada. Menampakkan kebahagiaan. Jadi nggak masalah kita membelikan anak-anak kita baju yang baru, yang terbaik. Bahkan di Tarim, ini Bang Haji, ini yang unik di Tarim. Saya di Hadramut 5 tahun Bapak Ibu, yang unik dan ini agak susah ditiru di Indonesia.
Orang Tarim itu kalau hari raya Idul Fitri, mereka beli sarung baru, baju baru, kopiah baru. Itu biasanya di sarung kan ada stikernya Bang ya. Ada stiker BHS. Kalau saya BKS bekas. Kalau jamaah sini sarungnya BHS, Kecubung, Ardan. Itu sama warga Tarim, stikernya nggak dilepas. Kemudian beli baju koko Pak seperti ini, itu kan biasanya ada mereknya yang ada talinya, itu nggak dilepas. Saya awal hari raya di Tarim itu kaget. Ini orang kok norak semua. Ini kok norak? Coba Bu bayangin, ibu beli jilbab, ibu beli pakaian daster yang baru, mereknya nggak usah dicopot. Kira-kira komen tetangga gimana? Oh norak sekali, ya norak. Saya heran Pak, saya heran. Jamaah kanan kiri semua nggak nyopot stikernya. Saya tanya ke guru saya, ini kenapa kok bisa mentradisi beli pakaian baru stikernya nggak dicopot? Kelupaan atau bagaimana? Kata guru kami, warga Tarim itu sudah mentradisi dari atas ke atas karena mengamalkan firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi ada dalilnya Pak. Tradisi orang Hadramaut terhadap nikmat Tuhanmu fahaddits, maka tampakkanlah. Pak Ustadz takut riya. Riya sama tahaddus bin nikmah yang menentukan cuman hati saja. Jadi jangan gampang-gampang nuduh orang riya, jangan gampang-gampang nuduh orang flexing. Flexing selfie depan Ka'bah diupload di story Instagram. Riya pahalanya habis. Belum tentu. Bisa jadi dia ingin ngasih tahu Allah Ta'ala ngasih nikmat sama saya bukan siapa-siapa tapi atas izinnya saya dipanggil ke Baitullah. Bisa jadi. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Makanya nggak usah ragu-ragu Pak, boleh ditiru mulai besok kalau beli baju baru. Ya. Stikernya, dalilnya jelas kok, tenang saja, ada dalilnya. Ya, cuman siap-siap aja dapat komenan yang panas di kuping. Ya, jadi itu warga Tarim. Jadi kalau kalau hari raya stikernya mereknya nggak dilepas. Saya tanya sampai kapan nggak dilepas? Sampai dicuci hilang sendiri. Jadi dibiarin Bang Haji. Dicuci hilang sendiri, dicuci kucek sebulan 2 bulan hilang sendiri, selesai. Nah itu yang kedua. Lalu kalau kita lihat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, baginda Nabi SAW di sini disebutkan ketika hari raya Idul Fitri khalafat thoriq, antara berangkat ke masjid dengan pulangnya memilih jalan yang berbeda. Memilih jalan yang berbeda. Kenapa? Ulama menyebutkan banyak alasan. Ada yang mengatakan agar lebih banyak ketemu dengan orang sehingga bisa banyak yang mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ada yang mengatakan agar baginda Nabi bisa lebih banyak memberikan sedekah ke orang yang lebih banyak. Banyak alasannya. Tapi yang jelas sunnah-sunnah yang dianjurkan di hari Id itu tujuannya hanya 2 tadi. Kalau tidak menampakkan kebahagiaan, berarti memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain. Makanya sabda Nabi ketika memerintah zakat fitrah itu beliau mengatakan ughnuhum anil mas'alah fi hadzal yaum. Jangan sampai ada pengemis yang meminta-minta di hari ini. Lafadznya ughnuhum dari kata-kata ghina. Ghina itu artinya kaya. Nabi tidak mengatakan u'tuhum, berikan. Kalau beri itu sekedarnya. Tapi ughnuhum, berikan mereka yang melebihi kecukupannya, agar jangan sampai di hari yang penuh dengan kebahagiaan ini ada orang yang ngemis-ngemis di Madinah ini. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lalu puncak dari Idul Fitri kalau kita perhatikan di dalam hadis-hadis Nabi ini direkam oleh ulama kita dengan kebijaksanaan beliau, membuat sebuah tradisi yang di Nusantara ini disebut dengan halal bihalal. Kalau kita tanya orang Arab, istilah halal bihalal ini bahasa Arab, tapi orang Arab nggak tahu Bang Haji. Kalau kita umroh nih Bang Haji Adi pasti tahu, kalau masuk ke Madinah ke pasar-pasar kurma itu biasanya pedagang kurma nawarin, ya jamaah halal halal. Itu maksudnya kurmanya boleh dicoba gratis. Halal halal itu artinya kurma boleh dicoba gratis. Kita kalau mahasiswa lagi lapar
Itu gampang aja, masuk pasar kurma halal satu toko icipin 5 biji. Pindah sebelahnya 5 biji, keluar pasar kurma sudah 20 biji kenyang Bang Haji. Jadi halal itu artinya boleh, silakan diicipin. Tapi ulama Indonesia punya tradisi, Pak. Mereka menyebut halal bihalal untuk tradisi yang isinya bagus. Halal di sini bukan lawan dari kata haram, tapi dari halla yahullu. Orang Arab itu kalau punya benangnya itu ruwet, itu agar benangnya terurai, itu mereka menyebutnya dengan halal uqad, yahullul uqdah, menguraikan benang yang ruwet agar terurai. Kalau ada sesuatu yang beku, jumud, dicairkan, itu bahasa Arabnya yahullul jumud, mencairkan sesuatu yang beku. Maksudnya apa halal bihalal ini? Kita dalam berinteraksi ke sesama manusia, Bapak Ibu, tidak mungkin tidak ada gesekan, ya. Tidak mungkin tidak ada masalah. Pasti ada hubungan yang beku karena berbagai macam sebab. Ada orang saling bermusuhan hanya gara-gara suudzon, banyak itu, ya. Ada orang saling bermusuhan hanya gara-gara hutang piutang. Dulu Syekh Abu Madian merawat banyak kucing di rumahnya, tokoh sufi terkenal. Santrinya bertanya, "Syekh, kucing engkau kok akur semua?" Jadi beliau punya kucing banyak, akur semua, Pak. Kata Syekh Abu Madian, tidak dijawab, langsung masuk ke rumahnya bawa ikan goreng di dapur. Lalu ikan goreng itu dilempar ke kucingnya. Ser. Apa yang terjadi sama kucing kebagian ikan goreng satu itu, Pak? Cakar-cakaran, rebut-rebutan. Kata Syekh Abu Madian, manusia juga sama. Biasanya akur kalau belum ada yang direbutin, gitu kan? Kalau sudah ada yang direbutin, biasanya mulai kelihatan musuhannya. Maka kita halal bihalal ini dalam rangka mencairkan suasana. Sebab ada dosa yang tidak bisa diampuni dengan istighfar. Ada dosa yang nggak bisa diampuni dengan menangis di depan pintu Ka'bah. Dosa itu hanya bisa diampuni kalau kita minta ridho sama orang yang kita zalimi. Itu satu-satunya jalan. Makanya inti dari halal bihalal itu yang terutama, yang paling puncak adalah apa? Falyafu wal yasfahu. Memaafkan. Saya ingin tanya ibu-ibu, lebih berat hati kita minta maaf atau memaafkan orang? Minta maaf atau memaafkan yang lebih berat? Memaafkan. Makanya semua ayat di dalam Al-Quran itu perintahnya untuk memaafkan, bukan minta maaf. Memaafkan, kenapa? Karena lebih berat. Dulu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu itu punya kerabat namanya Mistah bin Utsasah. Sayyidina Abu Bakar ini Pak konglomerat, kaya raya. Seperti orang di kanan saya ini, kaya raya, Masya Allah. Ya, amin. Tapi istri masih satu, masih satu. Sayyidina Abu Bakar itu kaya raya, banyak kerabat beliau yang dibiayain, biaya makan, biaya pendidikan, semuanya dibiayain. Banyak memerdekakan budak. Ternyata ada satu peristiwa yang membuat Abu Bakar kecewa. Apa itu? Dulu baginda Nabi itu pernah kena fitnah. Sayyidah Aisyah dituduh sama ketua munafik di Madinah, mohon maaf, berselingkuh dengan sahabat namanya Sofwan bin Mu'attal. Itu gempar Madinah, tersebar dusta dan hoax yang luar biasa. Sampai Nabi sendiri no comment, gak bisa berkomentar. Sampai kemudian Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya di dalam surat An-Nur. Tetapi yang ingin saya ceritakan di sini apa? Di antara yang ikut nyebar gosip itu, Pak, itu adalah Mistah bin Utsasah yang selama ini dikasih makan sama Sayyidina Abu Bakar. Bayangin kita berbuat baik sama orang, tiba-tiba orang itu suul adab ke kita. Kira-kira manusiawi gak kalau kita kesel? Sangat manusiawi. Ketika tahu bahwa orang yang selama ini dibiayain ternyata ikut nyebarin gosip yang tidak terbukti kebenarannya, dan itu fitnah, maka Sayyidina Abu Bakar bersumpah, wallahi la unfik alaika abadan, demi Allah aku nggak mau lagi ngasih uang ke kamu lagi, selesai sudah.
Gak ada gunanya. Kamu saya kasih makan selama ini, malah kamu membalas dengan keburukan. Lihat Bapak Ibu, seandainya itu terjadi di kita, manusiawi kan begitu Bang Haji? Sangat manusiawi. Orang yang kita baikin ternyata menyakiti hati kita, maka kita marah wajar. Tapi Al-Quran ingin mentarbiyah sahabat dengan akhlak yang paling tertinggi. Maka kemudian Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, "Falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum." Maafkanlah, lapangkanlah dadamu wahai Abu Bakar. Ala tuhibbun ayyaghfirallahu lakum. Tidakkah kamu mau kalau Allah mengampuni dosa-dosamu? Yani seakan Allah bilang ke kita, sebagaimana kamu ingin dosamu diampuni sama Allah, maka sejauh itu pula kamu maafkan kesalahan orang yang minta maaf. Maka ketika ayat itu turun, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, afauna wa safahna ya Allah, aku ampuni dan aku maafkan. Sayyidina Abu Bakar kembali memberikan nafkah lagi. Jadi mulia Pak. Suatu ketika saat duduk-duduk bersama sahabat, tiba-tiba Nabi mengatakan begini, yattala alaikum rajulun min ahlil jannah. Kalau kamu ingin lihat orang penduduk surga, sebentar lagi akan datang. Sahabat tolah-toleh, tiba-tiba datang seseorang yang penampilannya biasa. Janggutnya basah karena air wudhu, di tangan kanannya membawa sandal. Sahabat hanya ngelihat, oh ini orangnya. Keesokan harinya Nabi mengucapkan hal yang sama, yattala alaikum rajulun min ahlil jannah. Kalau ingin lihat penduduk surga nanti akan datang ke sini. Tiba-tiba orang yang sama kemarin datang lagi. Dan itu diulang sampai ketiga kali. Salah satu sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As, putranya Sayyidina Amr bin As, penasaran. Kira-kira amalan apa yang membuat orang itu mendapat golden ticket? Sama Nabi sudah dijamin masuk surga. Diikutin Mbak sampai ke rumahnya. Lalu sahabat Abdullah bin Amr mengatakan, wahai hamba Allah, boleh nggak saya nginep di rumahmu? Kenapa kamu kok ingin nginep di sini? Saya lagi ada masalah sama keluarga. Buat skenario biar diizinin nginep. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga diteliti apa amalan dia yang istimewa. Bangun jam 2:30 dilihat masih tidur. Bangun jam 3:30 dilihat masih tidur. Bangunnya pas adzan subuh, berarti bukan qiyamul lail. Sahabat ini nggak pernah qiyamul lail. 3 malam saya tidur di sini nggak ada qiyamul lailnya. Tiap hari disuguhin makanan, berarti nggak ada puasa sunnahnya juga. Di hari yang ketiga akhirnya penasaran itu diungkapkan. Wahai hamba Allah, saya langsung to the point saja. Saya kesini itu sebenarnya ingin kamu membocorkan kamu punya amalan apa sih, sehingga Nabi mengatakan kamu ahli surga. Mikir sahabat ini Pak, apa amalan saya? Ma fa'altu illa ma ra'ait. Yang aku amalkan ya yang kamu lihat ini, nggak ada apa-apanya. Cuman kata dia, cuman innila ajidu ghishan ala ahadin minal muslimin. Setiap mau tidur di malam hari, dia bilang sama Allah, ya Allah, siapapun orang yang pernah menyakiti hati saya, siapapun orang yang pernah ngucapin kata-kata yang gak enak di hati saya, malam ini saya maafkan. Itu gak sekali 2 kali, setiap malam. Jadi yang pertama kita hari Idul Fitri ini halal bihalal apa? Fal yasfah, memaafkan. Lalu yang kedua, kurang berapa menit lagi nih Pak Ustadz? 10 menit Bu ya? 17 menit. Nabi SAW bersabda, laisal wasil bil mukafi, innamal wasil man kutiat rahimuh wasolaha, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Di hari raya ini kita identik dengan silaturrahim. Cuman hakikat silaturrahim itu apa? Kata Nabi, silaturrahim itu bukan sekedar membalas kebaikan dengan kebaikan. Bang Haji Adi baik sama saya, lalu saya membalas kebaikannya dengan kebaikan yang serupa, saling mengirim parcel, itu bagus. Tapi bukan itu hakikat silaturrahim. Hakikat silaturrahim itu idza quti'at rahimuh wasolaha. Ketika ada orang gak nyapa ke kita, benci sama kita, kita berinisiatif nyapa duluan.
Itu silaturahim. Ketika ada orang mutus hubungan sama kita, kita berinisiatif datengin ke dia dulu untuk berbicara. Itu hakikat silaturahim. Dan kedua hal ini Bapak Ibu bisa kita lihat dari sejarah perjalanan hidup baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana Nabi melakukan dua hal. Satu, Nabi itu pandai mengingat jasa kebaikan siapapun yang pernah berbuat baik kepada beliau selama hidup, meskipun itu orang musyrik, meskipun itu orang kafir yang gak beriman. Nabi itu paling pantang lupa jasa kebaikan orang. Maka dulu ada seorang musyrik yang bernama Mut'im bin Adi. Siapa namanya Bapak Ibu? Mut'im bin Adi. Siapa Mut'im bin Adi? Kata ulama, dia ini wafat setahun sebelum perang Badar dan tidak sempat masuk Islam. Musyrik sampai wafat. Tapi Nabi SAW tidak melupakan jasa Mut'im. Kenapa? Ada dua jasa besar Mut'im dalam kehidupan Nabi. Yang pertama, ketika baginda Nabi diboikot, Nabi kita tuh Pak, dan satu keluarga pernah diboikot satu Mekah. Tidak boleh jual beli, tidak boleh nyapa, tidak boleh berdagang, bernikah dengan Bani Hashim. Sampai kapan? Sampai Muhammad diserahkan ke kita untuk dibunuh. Jadi Bani Hashim diboikot di Mekah selama 3 tahun. Ketika 3 tahun Mut'im bin Adi dan beberapa orang, 5 orang di Mekah, hati nuraninya hidup. Mereka musyrik semua, tapi hati nuraninya hidup, sehingga mendemo Abu Jahal untuk membatalkan perjanjian boikot itu. Nabi ingat jasa baiknya Mut'im. Lalu yang kedua, baginda Nabi ketika Abu Thalib pamannya sudah wafat, lari mencari perlindungan ke Taif. Sama warga Taif bukan hanya ditolak, tapi diusir. Dan diusirnya bukan hanya diusir Bapak Ibu. Kalau diusir, pergi kamu masih mending. Imam Ibnu Hisham mengatakan Nabi nginep 10 hari di Taif. Di hari ke-10 beliau diusir. Itu pengusirannya dilakukan secara seremonial. Kalau cuma diusir, angkat koper berangkat masih mending. Tapi sama pemuka Taif, warga Taif disuruh berbaris Pak, di pinggir jalan membentuk 2 barisan. Baginda Nabi dan Zaid bin Harithah berlari di tengah. Lalu mereka kanan kiri tepuk tangan, ada yang lemparin batu. Itu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dilempar. Bahkan beliau dikejar, bukan hanya sampai gerbang Taif keluar, sampai 5 km keluar dari Taif tetap dikejar. Maka kata Nabi dalam hadisnya, "Fadhahabtu wa ana mahmumul wajhi." Aku berlari tanpa mengingat apapun di depan dan di belakang, dan aku baru sadar sampai ke tempat yang bernama Qarnus Sa'alib. Baru baginda Nabi sadar. Ya kita kalau nggak pernah dikejar anjing nggak akan tahu Pak gambarannya. Kalau yang pernah dikejar anjing, saya hidup di Bali, pernah dikejar anjing Bang Haji. Itu kalau orang dikejar anjing, apalagi anjingnya galak rabies, itu lari nggak mikir kanan kiri, mau ada duri, mau ada got, lari aja terus. Nabi kita itu lari dari Taif terbirit-birit karena kakinya penuh dengan darah. Mau masuk ke Mekah nggak ada yang ngelindungin. Minta pertolongan ke sini nggak ada, minta pertolongan ke sini nggak ada yang mau. Tiba-tiba Mut'im bin Adi keluar dari rumahnya. Muhammad, inni ajartuka, mulai hari ini masuklah ke Mekah, aku yang akan melindungimu. Mut'im bin Adi Pak. Lalu Mut'im mengeluarkan 7 anaknya, disuruh bawa pedang. Nabi dipersilahkan sholat depan Ka'bah. Anak-anaknya Mut'im yang membela dengan pedangnya. Kalau ada yang macam-macam, mereka yang akan membela. Mut'im bin Adi tidak masuk Islam sampai dia wafat. Tetapi lihat, Nabi SAW membalas jasa Mut'im. Ketika perang Badar selesai, ada sekitar 70 tawanan Quraisy yang dimusyawarahkan, kira-kira ini mau dibunuh atau mau dibebaskan. Ketika berhadapan dengan tawanan, Nabi SAW langsung ingat jasa Mut'im. Di dalam hadis riwayat Sahih Muslim, baginda Nabi bersabda, "Lau kanal mut'imu hayyan, summa kallamani fi haula'in natana lataraktuhum lah." Andaikan Mut'im bin Adi masih hidup, lalu dia ngelobi aku agar membebaskan tawanan ini, maka akan aku kabulkan permintaannya. Kenapa? Karena jasa baiknya. Itu Mut'im. Jadi Nabi itu paling pandai membalas jasa baik. Dan yang penting adalah menghubungkan yang terputus.
Bapak Ibu, kalau kita lihat Sirah Nabawiyah, ada satu momen baginda Nabi bisa membalas boikot ini. Kapan itu? Saat sudah di Madinah, ada tokoh Raja Yamamah yang masuk Islam, namanya Sumamah bin Utsal. Yamamah ini kerajaan di sebelah selatan Arab, itu pengekspor gandum terbesar ke Mekah. Jadi warga Mekah itu kalau beli gandum itu ngekspornya dari Yamamah. Kalau Yamamah nggak ngekspor gandum, rakyat Mekah nggak bisa makan gandum. Sekarang Sumamah rajanya sudah masuk Islam. Ketika pertama kali masuk Islam, apa yang dilakukan Sumamah? Buat keputusan politik. Ya Rasulullah, selama ini aku memusuhimu, sekarang aku sudah menjadi bagian dari pengikutmu. Mulai detik ini tidak ada satu butir gandum pun yang boleh aku kirim ke Mekah. Sumamah bin Utsal memboikot gandum. Apa yang terjadi Bapak Ibu? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan warga Mekah menjerit karena nggak menemukan pasokan gandum. Maka mereka mengirim surat ke Madinah, wahai Muhammad, kau sudah membunuh ayah-ayah kami di perang Badar, minimal jangan buat bayi-bayi kami kelaparan. Ibu bayangkan kalau kita menjadi baginda Nabi SAW dalam posisi seperti itu. Kalau saya, yang dari pikiran saya, ya elah baru 3 bulan. Kita dulu diboikot selama berapa? 3 tahun. Hari ini 3 hari aja nggak ada gas LPG, pusing nggak kita tuh? Pusing. Nabi diboikot 3 tahun. Dan ada kesempatan membalas saat Sumamah bin Utsal menghentikan ekspor gandum. Mendengar atau dibacakan surat dari Mekah ke Madinah itu, Nabi langsung mengirim utusannya ke Yamamah. Kata baginda Nabi, perintahkan Sumamah bin Utsal, mulai hari ini jangan sampai ada anak-anak kecil Mekah yang kelaparan. Silahkan kirim gandum lagi seperti biasa. Sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah baginda Nabi itu Pak, mengamalkan apa yang disebut dalam Al-Quran, idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Wahai Muhammad, idfa billati hiya ahsan, balaslah sesuatu yang buruk dengan kebaikan, seperti kayu gaharu. Tahu kayu gaharu Bapak Ibu ya? Kayu gaharu itu kalau semakin dibakar yang keluar wangi harumnya. Baginda Nabi itu semakin dizolimi, semakin kelihatan akhlaknya, semakin kelihatan akhlaknya. Janji Quran apa? Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Nanti orang yang musuhin kamu akan menjadi sahabat kamu yang paling setia. Dan terbukti di tahun 8 Hijriah Fathu Mekah, semua penduduk Mekah masuk Islam tanpa paksaan sama sekali. Sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita hari ini merefleksikan hari raya Idul Fitri, mudah-mudahan akhlak baginda Nabi yang bernama Husnul Ahdi, mengingat jasa baik orang yang pernah berbuat baik sama kita. Mungkin kita sudah lupa Pak, guru SD yang pertama kali ngajarin kita A, B, C, D, E, masih ingat gak kira-kira kita namanya? Guru ngaji yang pertama kali ngajarin kita surat Al-Fatihah, kita kira-kira masih ingat gak? Itu namanya Husnul Ahdi. Jangankan kepada guru, Nabi kepada orang musyrik saja, Mut'im bin Adi, karena pernah berbuat baik kepada beliau, beliau nggak lupa jasanya. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala melembutkan hati kita di hari Id dalam rangka memperingati halal bihalal ini. Kita dimudahkan untuk memahami sirah Nabawi, mentelaah sirah Nabawi, dan yang penting dari itu kita menjadikan sirah Nabawiyah sebagai sumber inspirasi dan akhlak teladan bagi kita semua. Mohon maaf, sekian yang bisa kami sampaikan. Sudah adzan Isya Bang Haji. Mohon maaf atas segala salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.